semuanya. Gimana kabarnya pagi-pagi ini? Semoga tetap semangat ya tentunya pemirsa kita. Sehat dong ya pastinya hari ini. Jumpa lagi dengan aku JB dan di sini aku nggak sendiri, ada partner aku yang stunning banget hari ini. Aduh, kenalin nama aku Ayu dan hari ini aku sama JB bakal nemenin kalian semua beberapa waktu ke depan di Cakap Sehat, hidup sehat dimulai dari kita. Oke, kayaknya biar gak capek kita duduk dulu kali. Boleh kita duduk sambil ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ini. Oke, pagi-pagi tuh enaknya baca berita loh, J. Biar otaknya tersegarkan, dapet info baru gitu. Nah, pagi ini aku habis baca satu berita yang cukup mencengangkan dan fenomenal banget. Wow, berita apa itu pagi-pagi gini langsung dapat berita yang fenomenal? Penasaran banget nih, apa itu beritanya? Oke, karena kamu udah penasaran, kita kasih tahu. Ini dia. Nah, dua berita ini yang baru aja aku baca pagi ini. Punya riwayat sering makan mie instan dan begadang, seorang mahasiswa meninggal mendadak di kamar kos. Wow, seorang mahasiswa karena begadang dan makan mie instan meninggal di kamar kosnya. Betul banget. Dan yang kedua juga sama nih, hampir mirip. Begadang dan tak makan teratur diduga penyebab mahasiswa UNES meninggal. Ini faktanya. Wow. Ada di sekitar kita gitu. Dan ini yang baru kita ketahui itu 2 korban ya, yang baru kita ketahui. Dan kalau menurut kamu sendiri nih berita-berita kayak gini, kamu percaya gak nih sebenarnya sama berita kayak gini nih? Oke, buat pemirsa juga ya, karena kita lihat dari penyebabnya, dan juga ada mie instan dan juga begadang, kayaknya ini benar-benar terjadi dan valid. Dan bisa dikatakan itu merupakan penyebabnya juga nih, Ayu. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya waktu baca berita ini nih kaget nih, karena begadang dan mie instan tidak bisa dipisahkan gitu dari saya ya sebagai mahasiswa. Jadi mungkin perlu diyakinkan lagi, pengen dengar info-info dan juga fakta-fakta kesehatan tentang mie instan, makan teratur, dan juga tentang begadang. Oke, ini berarti dari Ayu sendiri belum terlalu yakin dan percaya. Perlu diyakinkan ya bahwa mie instan dan juga begadang dapat membawa dampak buruk yang sangat fatal sampai meninggal akibat pola yang hidup tidak sehat ya. Maka dari itu langsung saja kita akan panggilkan ahlinya untuk mengupas tuntas juga kasus-kasus tersebut. Nah, ahli kali ini adalah seorang mahasiswa ilmu gizi Universitas Diponegoro yang tentunya nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan dari Kak Ayu akibat begadang dan juga mie instan. Yes. Oke, langsung kita panggil aja ya bintang tamu kita yang pertama, yaitu Kak Ayu Permata Shani. Hai. Halo, selamat pagi. Wow, cantik sekali ya pagi hari ini ya. Haru ya dipuji, jadi malu-malu gitu. Boleh duduk dulu silahkan. Oke. Nah, tadi sudah aku ulas juga di awal bahwa Kak Shani merupakan mahasiswa ilmu gizi ya, calon ahli gizi nih ya Kak ya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, kayaknya setelah kita nanti ngobrol sama Kak Shani dan kita mungkin bakal banyak ngobrol tentang gizi dan juga tentang kesehatan di makanan gitu ya Kak ya. Kayaknya nggak lengkap kalau kita cuma ngobrol sama satu orang aja gitu. Kita masih ada ahli lainnya juga. Masih ada lagi. Karena lokal tuh banyak dari berbagai Sudut cabang. pandang ya dan juga Jadi mungkin aku pengen undang satu orang lagi buat nemenin Kak Shani di sini. Jadi langsung aja kita panggil bintang tamu kedua kita, yaitu Kak Muhammad Fatan Ashrafani. Halo. Halo Kak Ayu. Waduh. Oke, Kalau dilihat sangat bugar sekali ya. langsung termotivasi untuk olahraga. Bener banget. Oke, Kak Fatan silakan duduk. Oke. Selamat Oke. datang Kak Fatan dan juga Kak Shani pagi ini. Gimana nih kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Dan senang banget diundang ke Cakap Sehat ya pagi ini. Kalau Kak Fatan gimana kabarnya ini Kak? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga sehat gitu ya. Oke, dan ini karena sudah ada 2 ahli yang menemani kita di Cakap Sehat kali ini. Jadi ini dari Kak Ayu sendiri belum tahu dan belum yakin dampak dari riwayat sering makan mie instan dan juga begadang seorang mahasiswa meninggal mendadak di kamar kosnya. Jadi perlu diyakinkan nih dari sisi kesehatan dan juga baik gizi ataupun dari olahraga juga Kak Shani dan juga Kak Fatan. Betul. Dan karena kita udah kedatangan 2 bintang tamu kita yang
super luar biasa ya. Kayaknya nggak afdol kalau nggak kita kenalin dong, JB. Betul banget nih. Oke, dari Kak Sani sendiri, tadi udah aku mention berkali-kali ya, merupakan mahasiswa gizi di Universitas Diponegoro yang sesaat lagi ya Kak akan menjadi ahli gizi ya. Oh, saat lagi ya, ditunggu. Ditunggu aja. Oke, dan untuk yang satu lagi kita kedatangan bintang tamu Kak Fatan ya, biasanya dipanggilnya. Nah, Kak Fatan ini udah 5 tahun jadi penggiat olahraga. Jadi selama 5 tahun belakangan nih kerjanya selalu berkutat sama workout, Yes. gym, dan pola hidup sehat ya. Betul sekali. Oke, dan untuk Kak Sani dan juga Kak Fatan, pada perbincangan kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dan juga membahas seperti tadi kasus yang sudah aku highlight tadi, bagaimana cara kita untuk terjauh ya dari kasus-kasus tersebut dengan memulai pola hidup sehat. Oke, termasuk mungkin buat aku juga dan juga teman-teman ya yang di sini nonton, gimana sih sebenarnya kok bisa ya pola hidup nggak sehat itu bisa berpengaruh sampai membahayakan nyawa seseorang gitu. Dan mungkin boleh langsung ditampilin aja beritanya biar Kak Fata dan Kak Shani juga lihat. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Beritanya, intinya 2 berita ini karena sering makan mie instan dan makan nggak teratur, plus juga begadang, seorang mahasiswa bisa meninggal mendadak di kamar kosnya. Kalau misalkan menurut Kak Shani dan Kak Fatan gimana nih tanggapannya? Coba dulu, aku dulu ya nih. Boleh. Oke, sebenarnya aku cukup sedih dan prihatin juga ya mendengarnya karena aku juga mahasiswa, pernah kos juga, jadi kayak kebayang gitu kayak kondisinya seperti apa. Pasti kegiatan mahasiswa juga kadang tuh bikin kita jadi kurang punya waktu buat makan atau bahkan milih makan saya tuh kayaknya nggak ada waktu gitu kan. Gitu, terus ikut kegiatan ABCD yang mungkin bikin kita perlu buat tidur lebih larut ataupun begadang. Cuman kalau dari yang aku baca sebetulnya 2 hal itu bukan jadi faktor utama penyebab kematian seorang. Pasti ada faktor lain, tapi kalau 2 hal itu kan kebiasaan buruk gitu kan ibaratnya. Kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama itu pasti bakalan ada implikasinya ke kesehatan kita sih. Oke, kalau dari Kak Fatan sendiri pendapatnya terhadap 2 kasus tersebut bagaimana? Mungkin aku setuju sama Kak Shani gitu ya, karena menurut aku itu bukan efeknya, dampaknya itu banyak gitu loh. Kayak komponennya itu nggak cuma makan mie instan dan juga begadang, tapi banyak banget gitu. Tapi kalau dilihat dari berita yang saya baca juga, itu kan si korban itu terus-terusan makan mie instan gitu. Dan dimana mie instan itu kan mungkin secara ilmiah sebutannya itu ultra processed food. Ya pokoknya makanan yang nggak bisa dijadikan dasar nutrisi harian gitu. Jadi ya kasihan juga sih karena mungkin ketidaktahuan nutrisi dan juga kebutuhan waktu, kalau nggak salah dia ngerjain skripsi gitu ya. Jadi jadinya ya komplikasi gitu. Kumpulan dari beberapa masalah terus akhirnya kejadian gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita simpulkan dari berita juga, terus pendapat dari Kak Sani dan juga Kak Fatan bahwa untuk mie instan dan juga kebiasaan buruk begadang itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, ada batasannya. Yes. Oke, karena Kak Ayu juga penasaran, pemirsa juga tentunya penasaran. Pastinya dong ya. Langsung aja kita masuk ke dalam sesi sharing session kita ya. Kita tanya-tanya kepada 2 ahli kita, bagaimana sih? Yang pertama nih, pertanyaan pertama, kalau dari Kak Sani sendiri, itu kandungan dari mie instan itu seperti apa Kak? Dampaknya, terus apa aja sih kandungannya? Oke, sebenarnya mie instan ini emang kayak jadi sahabatnya mahasiswa banget ya terutama gitu kan, kayak udah mana murah, gampang masaknya, enak pula gitu kan, gak ada alasan untuk gak memilih mie instan gitu. Aku sebelumnya mau sedikit membela mie instan dikit dulu ya. Jadi sebenarnya ternyata Indonesia itu termasuk negara nomor 2 di dunia yang konsumsi mie instannya tertinggi gitu. Nah, pemerintah ini melihat kesempatan itu dengan memfortifikasi atau menambah nih zat gizi, vitamin-vitamin untuk supaya biar konsumsi mie instan ini tuh juga ada lebih tambahan gizinya gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat lagi mie instan ini itu isinya cuman karbohidrat aja, rendah protein, rendah serat, otomatis kalau misalkan kita makan tuh gampang lapar lagi dan juga kalorinya tinggi. Kalau misalnya teman-teman lihat juga di label gizinya, itu tuh ditulis bahwa mie instan itu 1 bungkus untuk 2 kali makan. Tapi pernah nggak sih teman-teman kayak ngelihat orang makan mie instan separuh doang gitu? Nggak pernah aja. Biasanya malah 2 bungkus sekali makan. 2 bungkus pakai nasi. Pakai nasi. Makanya tuh kayak kedouble lagi tuh kalorinya.
Selain itu juga sodium atau garamnya tinggi banget gitu. Jadi bahkan 1,6 kali atau hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari kebutuhan kita seharusnya. Jadi kalau misalkan tadi ya dikonsumsi terus-menerus dan itu dijadikan cuman makanan utama, nggak ada makanan lain yang nggak terpenuhi dong gitu kebutuhan gizi kita gitu. Oke, jadi emang kandungannya tuh sebenarnya cukup berbahaya juga kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Harus dibatasi Nah, ya kayaknya. Ya. ngomong-ngomong soal konsumsi, ini binaragawan kita, penggiat olahraga kita tuh masih sering konsumsi mie instan nggak nih dari Kak Fatan? Kalau sering enggak ya, tapi kalau masih konsumsi masih gitu. Karena ya saya juga manusia biasa gitu kan, bukan Superman gitu. Jadi kadang kayak ada kepikiran, aduh kok bosan ya makan makanan sehat mulu gitu, harus pengen kayak makan yang ya agak menyimpang dikit gitu. Jadi kalau masih makan masih, tapi mungkin bisa dihitung kayak ya sebulan atau 2 bulan sekali gitu. Berarti emang dijedain gitu ya makannya. Nah Betul. sebenarnya ini juga yang aku cukup penasaran sih J. Sebenarnya kalau dari pola atau anjuran makan mie instan sendiri gitu, kira-kira kalau dari sisi kesehatan, ada nggak sih anjuran yang cocok atau anjuran yang tepat gitu? Kira-kira kita tuh boleh makan mie instan tuh dalam jangka waktu berapa, biar nggak terlalu sering dan nggak begitu memberikan efek buruk gitu bagi tubuh kita. Oke. Sebetulnya nggak ada anjuran resmi ya dari kayak WHO ataupun Kemenkes terkait kayak frekuensi konsumsi per minggu atau per bulannya berapa gitu baiknya untuk konsumsi mie instan. Tapi ada satu penelitian gitu di mana dibilang kalau misalkan orang yang konsumsi mie instan 2 kali per minggu ataupun lebih itu akan meningkatkan kemungkinan dia terkena sindrom metabolik itu 3 kali lebih tinggi gitu. Jadi mungkin dari situ bisa dijadiin guideline untuk setidaknya 2 kali per minggu maksimal atau kurang gitu, atau seminimal mungkin deh gitu kalau bisa gitu. Oke, berarti emang nggak boleh seminggu 7 hari nggak boleh ya, gitu ya. Jangan bahaya ya. Betul, Bang. berarti kita harus membatasi juga ya, Membatasi. karena balik lagi karena sebenarnya tidak ada anjuran khususnya, tapi kita juga harus membatasi diri kita bahwa dampak bahaya juga mie instan jika dikonsumsi terus-menerus. Yes, betul. Nah, oke, tadi ngomong-ngomong soal kandungan mie instan, terus anjuran konsumsi juga. Nah, selain itu nih Kak, bagaimana sih seorang mahasiswa untuk menjaga pentingnya mendapatkan gizi yang seimbang terhadap makanan yang kita makan itu gimana Kak? Oke. Sebenarnya bukan cuma mahasiswa aja ya, maksudnya sebagai manusia yang hidup dan bergerak dan berkegiatan tumbuh kembang juga itu kayak kita emang perlu nutrisi gitu, perlu gizi. Maksudnya kayak sel-sel tubuh yang banyak di dalam tubuh kita juga perlu makan untuk supaya bisa berfungsi secara optimal gitu. Nah, sebenarnya aku mau cerita dikit sih sebelumnya. Jadi waktu pas aku praktik ke masyarakat, ternyata banyak juga masyarakat yang masih tahu atau berpikiran bahwa pedoman untuk memenuhi gizi itu 4 sehat 5 sempurna. Padahal dari Kemenkes sendiri tuh udah merubah jadi pedoman gizi seimbang. Ini ada inside joke juga sih dari teman-teman gizi. Jadi kalau misalnya tanyain, kenapa sih kok emang dari 4 sehat 5 sempurna kok berubah jadi pedoman gizi seimbang? Iya, soalnya manusia itu nggak nyari yang sempurna, tapi nyari yang seimbang untuk ada dan saling melengkapi gitu. Cari yang seimbang ya. Betul. Nah, selain itu juga kayak Kemenkes juga sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman visual nih buat teman-teman juga untuk memahami sekiranya 1 kali makan itu tuh kayak butuhnya seberapa. Namanya isi piringku, jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi di situ selain ada pedoman asupannya berapa, ada juga anjuran buat konsumsi air putihnya berapa, gelas sehari, terus juga aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan juga ada hygiene di mana kayak harus cuci tangan sebelum dan sudah makan menggunakan sabun. Oh, mungkin aku mau nambahin sedikit kali ya. Jadi BPOM juga tuh sebenarnya mengeluarkan nih kayak namanya logo lebih sehat gitu, produk lebih sehat. Gambarnya centang gitu. Jadi ini cuman ada baru di pasta dan mie kalau nggak salah. Nah, jadi dia lebih baik kandungannya gitu dibandingin dengan produk sejenis. Walaupun tapi emang harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Bukan berarti itu lebih baik tapi konsumsinya sehari 10 kali atau gimana gitu. Bukan, nggak bisa. Oke, berarti memang kayaknya kalau untuk makanan-makanan bergizi kita juga harus aware gitu ya. Betul. Mana yang harus dimakan lebih banyak, dan pastinya nggak boleh makan makanan berproses gitu ya. Lebih banyak makanan-makanan yang kita masak sendiri atau nutrisinya itu terpenuhi. Baru mungkin nanti kalau misalkan udah agak-agak bosan gitu, sebulan sekali boleh lah ya makan Boleh, instan. betul. Gitu.
Nah mungkin kalau misalkan kita ngobrolin nih ya tadi tentang berita yang kita baca, selain ngobrolin tentang mie instan dan juga pola makan nggak sehat, kan sebenarnya pemicunya salah satunya adalah begadang. Mungkin aku pengen move tanya sedikit nih sama Kak Fatan. Kalau misalkan dari sisi kebugaran badan, tubuh sendiri, sebenarnya tuh begadang tuh berimbas atau berefek apa sih yang paling signifikan sama tubuh kita sendiri? Kalau bicara begadang gitu ya, sebenarnya efeknya banyak banget gitu. Banyak banget gitu. Itu kamu harus denger ya. Oke. Nggak cuma ayo aja tapi juga Iya. pemirsa juga ini harus mendengarkan juga ya Pemirsa harus mendengarkan. dampak dari begadang. Nah, ini aku udah ngerangkum ada 4 efeknya yang paling menurut aku paling parah gitu. Yang pertama itu kalau begadang bisa kena sistem saraf kita gitu. Nah, jadi sistem saraf itu ada salah satu saraf yang ngurusin tentang memori, ingatan manusia gitu. Kalau misalnya tidurnya nggak teratur, itu bisa kena ke bagian tersebut gitu. Jadi kita bisa gampang lupa dan lain sebagainya gitu. Terus bisa kena ke emosional juga gitu dari saraf tersebut. Terus yang kedua itu kalau begadang terus-menerus itu bisa kena yang namanya kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, kalau misalnya kita tidur secara teratur, misalnya kalau secara umum itu 7 jam gitu ya, itu tubuh kita akan memproduksi antibodi yang bisa melindungi diri kita dari virus yang ada di luar gitu, virus dan bakteri. Nah, kalau misalnya kita begadang itu autoimun ataupun ada sebutannya sitokin itu bisa menurun, dan kalau misalnya itu menurun, kita akan gampang dan rentan untuk terkena bakteri dan virus ke tubuh kita gitu. Nah, terus yang ketiga selanjutnya itu adalah mempengaruhi hormon kita gitu. Jadi ada efek hormonalnya juga nih di begadang gitu. Nah, ada dua studi yang aku baca. Yang pertama itu tahun 2008, terus ada lanjutannya tahun 2022. Itu menyimpulkan bahwa begadang itu bisa meningkatkan hormon grelin dan juga hormon leptin gitu. Nah, hormon grelin itu apa? Hormon grelin adalah hormon pemberi rasa lapar kepada tubuh gitu. Jadi kalau misalnya hormon grelin itu naik sinyalnya, itu akan memberikan tubuh kita tuh perasaan lapar. Nah, kalau leptin itu kebalikannya. Kalau leptin itu adalah hormon yang memberikan kita rasa kenyang gitu. Nah, kalau misalnya kita begadang di studi tersebut, itu akan meningkatkan hormon grelin dan juga menurunkan hormon leptin. Jadi walaupun tubuh kita ini sebenarnya nggak butuh kalori ataupun energi lebih, gara-gara begadang, akhirnya hormon tersebut kacau dan membuat kita jadi lapar gitu, grelinnya naik gitu. Terus yang terakhir ada permasalahan hormon testosteron. Di sini sebenarnya paling parah ya kalau menurut saya dan bidang yang saya geluti gitu, karena hormon testosteron penting banget buat peningkatan massa otot dan juga kekuatan gitu kan. Nah, ini ada studi juga tahun 2015, 11 hari diteliti dengan tidur 4 jam, itu menurunkan hormon testosteron sebanyak 10-15% gitu. Banyak. Cukup signifikan juga ya. Signifikan gitu. Itu baru 11 hari gitu kan. Kalau misalnya realitanya gitu kayak 4 tahun begadang gitu. Selama kuliah dong. Makanya itu kayak bahaya banget gitu kan. Nah, ini bisa mempengaruhi kesehatan laki-laki dan juga perempuan dari masalah seksual, terus habis itu ada emosional juga gitu. Jadi emang begadang tuh buat kesehatan atau fitness itu berpengaruh banget gitu. Ternyata setelah kita dengar-dengar secara scientifical lumayan ngeri ya guys. Disebutinnya baru 4 nih akibat dari begadang. Cuma ternyata memang berimbas lumayan banyak. Mungkin kalau yang selama ini kita lihat kan buat dari begadang dari luarnya aja gitu ya. Iya, kayak pusing, lemes, ngantuk, atau cuma kayak geliengan gitu ya. Karena taunya begitu ya. Ternyata kalau dari dalam kompleks gitu ya. Banyak banget ternyata dampak dari begadang. Dan ternyata pemirsa betul banget ya tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Fatan, berarti memang kita harus memiliki istirahat yang cukup ya. Waktu yang cukup untuk istirahat tadi sekitar minimal 7 jam ya Kak ya? 7 jam, betul. 7 jam. Minimal ya. Jangan baru tidur jam 7 pagi. Nah, dari penjelasan tadi, kayaknya kita juga perlu nggak hanya gizi seimbang aja, istirahat aja, tapi harus diimbangin sama olahraga agar fisik kita, tubuh kita juga bugar juga. Nah, tapi yang paling penting tuh juga untuk mendapatkan pola hidup sehat juga, tadi kan udah di-mention makanan bergizi, terus istirahat yang cukup dan olahraga. Tapi kenapa sih Kak kita harus menjadikan olahraga tuh kebutuhan yang cukup penting gitu ya buat semua manusia gitu? Kalau dari sudut pandang aku ya,
Kalau misalnya dari informasi yang beredar itu kan kalau mau hidup sehat itu makanannya tepat, nutrisinya tepat, tidurnya juga istirahatnya tepat dan juga olahraga gitu. Nah, tapi pada realitanya dan yang aku alami itu sebenarnya olahraga itu malah jadi yang utama dulu gitu. Kenapa? Karena buat aku pribadi pengalaman aku berubah jadi menjalani hidup yang lebih sehat, makan yang lebih bernutrisi gitu karena dari olahraga tersebut gitu. Jadi aku mulai olahraga, kok nggak ada perubahan nih di fisikku gitu. Oh ternyata makannya kurang gitu. Oh ternyata tidurnya kurang gitu. Jadi makanya olahraga kenapa kok jadi penting? Itu seakan jadi trigger pointnya untuk kita menjadi lebih sehat lagi gitu. Tapi Oke. ketiganya ini berkesinambungan ya sebenarnya, makan sehat, olahraga dan juga istirahat. Betul, sangat berkesinambungan. Oke, berarti kalau dari Kak Fatan sendiri, ketika Kak Fatan udah mulai buat olahraga itu jadi termotivasi juga ya, nggak harus olahraganya olahraga saja, tetapi asupannya juga harus Iya. dipenuhi ya. Betul. Oke. Definisi starting point orang tuh beda-beda mungkin ya buat punya healthy lifestyle gitu. Nah oke teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, karena pembahasan kita nih makin asik, makin seru ya dengan pembicara kita yang sangat luar biasa tentunya. Dan ada Kak Fata dan Kak Sani tadi yang udah menjelaskan bagaimana tentang dampak dari olahraga, terus dari gizi juga, istirahat yang cukup juga. Kayaknya kita break dulu sebentar. Biar tambah penasaran karena kita masih punya banyak banget yang bakal kita obrolin di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakap Sehat, Hidup Sehat, dimulai dari kita.